Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saral SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Plus Aisyah 1 Padang. Pada saat ini saya juga mahasiswa PPG Daljak Batch 2 di LPTK Win Imam Mojo Padang dengan NIM 2524010651. Pada saat ini saya akan mengajar di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kegiatan kita awali dengan berdoa supaya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa ketua kelasnya yang memimpin? Kita memimpin doanya. Siapa? Si Dani. Siap. Adimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tuh? Oh ya, apa alasannya tidak hadir? Sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit itu cepat sembuh dan sehat. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita untuk semangat dulu ya. Nah, semua berdiri. Ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Duduk lagi ya. Selanjutnya akan sebagai mensyukuri rasa nasionalisme kita, ya kita kita bernyanyi tentang lagu satu nusa satu bangsa. Semuanya coba berdiri ya. Pertama kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. satu Nusa satu bangsa.
bagaimana nanti Ananda mengetahui apa itu halal, ya, apa itu haram, ya. Kemudian apa dalilnya yang mengatakan itu halal, apa dalilnya itu haram. Nah, bagaimana sebabnya halal dan haram? Kita artinya. Baik, Ananda semuanya. Apa judulnya tadi? Halal dan haram. Halal dan haram. Itu ada pada bab keempat materi kelas 6. Nah, itu kalau kita lihat, coba baca Dani. Apa itu? Dalam ajaran hukum Islam, coba. Dalam ajaran hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama. Nah, setelah memahami apa itu halal tadi? Halal Sesuatu yang boleh. Kalau haram? sesuatu yang tidak boleh. Itu kuncinya. Jadi kalau halal adalah sesuatu yang boleh. Boleh menurut ajaran Islam. Bukan boleh menurut selera kita, tapi menurut ajaran Islam. Nah, kalau haram sesuatu yang tidak boleh. Baik. Kemudian sumber hukum dalam Islam itu mengatakan dia halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya kan? Yang pertama Al-Qur'an. Baik, coba kita lihat. Nah, Al-Qur'an ayat berapa? Ayat 87. Ayat 87. surat Al-Maidah. Al-Maidah. Nah, baik. Surat Al-Maidah ayat Surat Al-Maidah ayat 87. Coba bisa baca. Coba Irsan. Baca Irsan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallahu lakum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul La yuhibbul muhtadin. Shadaqallahul adzim. Coba ini kita terjemahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu dalilnya ya. Al-Qur'an. Kemudian ada pula dalil yang kedua, yaitu hadis. Ya, ini kita lihat bersama. Hadis sumber hukum yang kedua adalah hadis Rasulullah. Nah, bahwa hadis ini pokoknya jelas ya, kalau yang halal itu ya, kalau yang haram itu ya, yang sama-sama itu yang namanya subuhan. Baik, kemudian apa yang menyebabkan sesuatu itu halal? Ya, penyebabnya pertama karena zatnya. Ya, karena zatnya. Kenapa tadi? Karena zatnya. Zatnya itu adalah haram. Nah, yang kedua karena sifat. Kenapa? Karena sifat. Yang ketiga karena proses. Jadi ada tiga ya. Pertama karena zat. Apa contohnya? Ya, contohnya zatnya itu haram. Umpamanya daging babi, ya kan? Daging babi, kemudian anjing. Nah, itu kan zatnya haram tuh. Nah, kemudian
kalau karena apa? Nah, coba sebutkan tadi apa tadi? Kalimatnya apa? Sebabnya zatnya Arab apa tadi? Kenapa? Yang contohnya yang zatnya Arab? Apa lagi? Ya, itu kalau zatnya Arab. Kalau sifatnya itu kambing halal atau haram? Kalau ayam itu ya ditabrak oleh mobil, karena ayam sedang menunggang, ya melintasi jalan, mendapat mobil kemudian ditabrak, ayam itu mati. Apa hukumnya itu? Halal haram? Halal atau haram? Halal atau haram sama hado? Haram. Kenapa? Kenapa? Siapa tahu kenapa? Karena dia dibunuh tidak baca doa. Ayat ya. Jadi kalau ayam itu baik ayam, kambing, sapi itu kan zatnya halal kan? Tapi kalau ditabrak oleh mobil ya tanpa menabrak baca doa, itu berubah menjadi baik. Nah, Bapak semuanya, ada pertanyaan? Ada Pak. Coba. Misalnya ada ibu tetangga yang pulang dari pasar membawa daging. Dia tidak tahu itu daging sapi atau daging babi. Ternyata sudah dia olah dan dia makan. Sekiranya daging itu daging babi, apa hukumnya Pak? Bagus pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya. Jadi ada orang atau orang tua kita lah dari pasar membeli daging ya. Kita tidak tahu daging itu daging entah daging sapi atau daging babi ya. Lalu sudah diolah jadi rendang. Ketika sudah dimakan, ada orang beritahukan ya, yang diolah itu daging babi. Apa hukumnya kan begitu ya? Baik. Kita tahu tadi bahwa babi itu adalah haram. Ya, ini zatnya haram ya. Namun ketika kita beli daging, ya atau orang tua kita beli daging di pasar, ya kita kan tidak tahu. Nanti kita bertanya kan, ini daging apa Pak? Kan nanti bertanya kan. Yang penting kan daging. Ya. Lalu diolah di rumah. Ya, setelah diolah di rumah, kita makan. Lalu orang sampaikan tadi daging babi. Nah, kalau kita tidak mengetahuinya, ya memang betul-betul tidak tahu, maka yang sudah kita telan itu dimaafkan. Kenapa? Karena sudah masuk dalam perut kita. Tapi kalau masih dalam dalam mulut kita, muntahkan, keluarkan. Ya, kalau cepat kita tahu, ya sama dengan gini ya, puasa umpamanya. Kita tidak tahu masa kita sedang puasa. Kita dari sekolah pulang sampai ke rumah, biasanya kita kan langsung minum air, ya kan? Lalu kita langsung minum air, ya. Ketika air sudah kita minum, ya, kemudian kita minum satu kali lagi air di dalam mulut kita disebutkan puasa, maka air yang dalam mulut kita tadi jangan langsung ditelan, dibuang lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberitahu. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dikasih tahu, kita telan juga, ini yang tidak boleh. Paham ya ini? Ya, Didi tidak melihat tikus itu. Didi tidak melihat kecoa itu. Tidak. Ya. Nah, itu yang menjijikkan itu adalah haram. Baik. Hewan yang hidup di darat dan di air itu hukumnya apa? Apa contohnya? Dia hidup di dua darat. Dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Nah, apa contohnya? Tadi kalau ada salah dapat sebutkan tadi. Buaya. Nah, apa lagi? Buaya. Kepiting kan sudah disebut tadi, dia tidak termasuk hidup dari dua alam tadi. Ya, apa lagi? Sudah tahu? Kata itu adalah hewan yang hidup di
dua alam, di darat dan di air. air. Nah, itu adalah hukumnya haram. Haram. Nah, kalau dia hidup dari dua alam itu, dia bisa hidup dalam air dan bisa hidup di darat. Hukumnya haram. Nah, paham semuanya? Paham kan? Nah, baik. Kalau sudah paham, nah coba. Ya. Nah, coba. Kenapa sudah bagi per kelompok kan? Ya. Nah, baik. Coba nanti ini untuk uji coba ya. Paham atau enggak? Nah, ini kelompok pertama. Nah, ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Ya. Nah, di sana ada nama-nama hewan dan binatang tuh menentukan halal dan haram ya. Coba dibaca dulu. Jadi tugas Ananda menentukan binatang yang halal dan haram. Nah, nanti presentasikan ke depan satu kelompok. Ya, maju ke depan. Coba kelompok satu dari mana ini? Ya. Apa nih? Ya. Nah, kalau yang kelompok ini dari tengah kan? Dia menentukan saja. Nah, coba kelompok yang ketiga. Ya. Ini yang ini sama apa nih Pak? Tentang ini. Ya. Kan pertanyaan Bapak tadi apa tadi kan? Ya. Coba dijawab dulu. Kan tadi Pak sampaikan, ada tadi rasanya Pak sampaikan binatang yang apa tadi tertarik tadi? Semuanya terlibat, semuanya ya terlibat dan semuanya ya. Tinggal checklist saja ya. Halal, haram. Tinggal checklist saja. Dan juga pertanyaannya, elang itu ya kan sudah sampaikan juga. Udah Pak. Ada ya. Nah, iya dia ada tahu. Elang. Baca tulisnya begini. Sudah. Nah, kalau sudah oke, nah, coba Anda mempresentasikan di depan. Nah, coba di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok satu. Kami dari kelompok 1 Menyampaikan apa tuh tadi tentang makanan? menyampaikan tentang makanan halal dan haram. Ya, coba sebutkan. Terus halal, daging hiu halal. Baik, sudah dengar tadi? Nah, ada yang akan bertanya. Ya. Karena dalam agama Islam darah hewan itu Najis atau menjikan ya. Jangan yang bagus ya. Jangan menjikan. Nah, ini kelompok juga ada bertanya. ada Pak. Ya. Kenapa daging elang itu haram? Nah, apa? Karena berkali. Karena elang itu adalah termasuk hewan yang berkali itu. Ya. Sudah ya? Iya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 kita kasih aplaus. Silakan dulu. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas makanan halal dan haram.
Nah, Eh, apa tadi? Ulang pertanyaannya. Daging hiu haram. Halal katanya, nggak haram ya. Halal ya. Halal. Nah, ada lagi? Nah, udah ada apa? Sampaikan dulu. Keras. Kenapa madu itu halal? Karena madu itu kan dari hewan apa lebah. Lebah itu kan mengambil madu itu dari intisari bunga. Jadi madu itu kayak Ya, karena bisa bisa dimakan aja kan karena halal. Terus dia tuh karena bersih dari hal yang menjijikan. ya, dia bersih dari hal yang menjijikkan ya. Nah, madu itu, lebah itu kan makanannya yang bagus ya, dari bunga ya, hisap. Ya, Pak, ya pertanyaan yang bagus ya. Kalau tidak, ada? Ya. Nah, ya. Sayur bayam itu halal karena dia merupakan sayur yang bersih, sehat dikonsumsi dan dijaga oleh manusia dari hama lainnya. Karena itulah sayur bayam itu halal. Ada pertanyaan dari kamu lain? Udah ya? Udah. Udah lagi? Nah. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semuanya yang telah mempresentasikan ya tugasnya. Sekarang sudah kita simpulkan dari MTI. Pertama kita buat yang halal. Nah, ini satu contoh saja, ini banyak itu. Nah, sapi, ayam, kambing. Nah, kalau dulu kan sapi, ayam, kambing, kerbau, onta, banyak itu. Kalau sayur bayam, sayur kangkung dan lain sebagainya. Nah, kalau apa? Dua, babi haram. Tiga, sayur bayam halal. Dan madu halal. Nah, apa tadi kata temannya? Sapi, Sapi halal. Babi halal. terus Sayur bayam halal. nah, Madu halal. paham ya? Jadi sapi, babi, haram, sayur bayam, halal, madu, halal. Baik, terima kasih. Kita kasih. Baik, kelompok 2. Coba di sini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Menyampaikan menyampaikan tentang tentang makanan halal atau haramnya. dan haram ya. Ya. Coba sampaikan. Satu, darah hewan haram. Dua, daging burung elang haram. Buah saus halal. Hiu haram. Ini binatang yang bertaring. Apa yang bertaring? Harimau, Ya. macan, Macan ya. ulat. Ya. Nah, jadi Ananda, konsep halal dan haram ini ya, karena kan dua saja. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak haram, halal. Nah, kemudian menjadi catatan bagi kita, Ananda, ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi yang bisa kita amalkan nanti, kita tahu definisi halal itu. Tadi dari awal sudah sampaikan apa? Halal itu boleh
Kata kuncinya boleh. Boleh menurut syariat Islam. Kalau haram kata kuncinya apa? Tidak boleh. Nah, itu biasanya boleh, tidak boleh. Kalau bilangan tidaknya menjadi boleh. Kalau ditambah tidak, ya dilarang. Nah, itu saja. Nah, kenapa Allah ada mengelompokkan ada yang halal, ada yang haram? Kenapa tidak halal saja semuanya? Atau haram saja semuanya? Ya, kenapa begitu? Nah, karena akan merusak. Kalau yang haram kita makan, yang haram kita pergunakan akan merusak pada diri kita dan juga orang lain. Itu. Kalau yang halal yang dibolehkan akan membawa manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Nah, itu gunanya. Nah, kan bagus hukum Islam ini kan? Nah, jadi anak-anak sudah paham semuanya? Sudah. Paham? Nah, baik, kalau sudah paham. Nah, sekarang ya, mari kita simpulkan. Ya, kita simpulkan dari pelajaran dari awal tadi sampai ini. Ya, simpulkan. Pertama, ya bahwa halal itu sesuatu yang dibolehkan. Yang haram sesuatu yang tidak boleh. Ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi dan juga ijma para ulama. Apa itu ijma para ulama? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis secara nasnya sharih, maka ulama berkumpul menentukan suatu hukum dinamakan ijma para ulama. Nah, kemudian penyebab halal itu, penyebab halal dan haram, prosesnya ada zatnya, apa lagi tadi? Sifat. Terus apa lagi? Sifat, cara mendapatkannya atau memperolehnya. Nah, apa saja binatang yang halal dan haram? Itu kalau yang halal itu sapi, ayam, kambing, ikan, dan sejenis yang dihalalkan. Yang haram apa? Daging babi, darah, ya, dan sejenisnya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak semuanya, setelah menyimpulkan tadi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? senang, Alhamdulillah. Ya. Kemudian dari menjawab KPD, bagaimana? Ada sulit atau sedang atau susah? Tidak sulit ya. Nah, tidak sulit. Nah, terus dari semoga anak-anak semuanya ya dengan ilmu yang Pak berikan itu ya, baik Bapak yang menyampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iya kan? Nah, itu. Baik, karena waktu yang membatasi kita, tadi kita dari awal kita buka dengan doa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa. Coba